Lingkungan sekitar sangat terkejut saat Siska, yang dikenal dengan gaya santainya, dengan mudah melompati tembok dalam aksi parkour dari rumah ke rumah. Ketika ia tertabrak truk, alih-alih merasa sakit, Siska tetap tersenyum dan meminta maaf, meskipun hampir menabrak mobil lain karena malu. Dengan cepat, ia melarikan diri melalui atap, sementara sopir truk hanya bisa tertegun. Di balik semua itu, Siska adalah wanita biasa yang menyukai seorang pria. Saat menulis nama sang pujaan di jendela bas, pria itu berhenti di sampingnya. Meskipun terlambat untuk acara pentas seni kampus, Siska bergegas mempersiapkan penampilannya yang ekstrim, berkat kekuatan spesialnya. Di pertunjukan ini, Siska akan menikahi seorang raja, tetapi dia harus melewati beberapa tantangan yang cukup sulit. Contohnya, dia harus berjalan di atas bara api dengan santai, lalu berjalan di atas tumpukan paku yang sangat tajam. Meskipun demikian, Siska berhasil mengatasi setiap tantangan tersebut dengan mudah. Dia juga dengan ringan membawa kendi yang sangat berat. Melihat aksi Siska ini, penonton tampak terdiam dan melongo, sepertinya tidak percaya apa yang mereka lihat. Sampai akhir pertunjukan, penonton masih belum bisa berkata apa-apa, begitu heran melihat semua yang terjadi di sana. Akhirnya, Siska tampak sangat dikagumi oleh teman-temannya. Bahkan setelah selesai berpesta, hanya Siska yang masih kuat dan tetap sadar, sementara teman-temannya yang lain terpaksa tidur terlebih dahulu. Sungguh, teman-teman yang merepotkan, tetapi hari itu adalah hari bahagia bagi Siska meski sedikit tertunda karena ia mendengar banyak komentar negatif dari penonton tentang penampilannya. Ada yang mengolok-olok penampilannya, bahkan ada yang mengatakan ia menggunakan dukun. Lihatlah wanita sakti ini yang akan kuliah. Ia tertabrak truk, bahkan setelah itu, ia tidak merasakan sakit sama sekali. Bahkan, ia pun bisa pergi lewat atap rumah orang lain. Sesampainya di kampus, ia malah melongok lihat cowok yang ia suka, sampai tak sadar kalau ada sebuah palu akan jatuh di atas kepalanya karena semua orang kini malah menatap ke arahnya. Siska harus berpura-pura kesakitan agar mendapat perhatian dari cowok yang disukainya. Namun, ternyata semua tidak sesuai harapannya. Dia malah dicuekin karena malu. Siska pun langsung pergi meninggalkan tempat itu dan masuk ke gedung olahraga di mana tim hoki sedang berlatih. Ternyata, Siska ingin melihat cowok yang dia sukai itu main hoki. Namun, Siska malah diusir oleh pelatih. Meskipun demikian, Siska mengatakan ia ingin bergabung ke tim hoki. Akhirnya, Siska pun diizinkan untuk bergabung, tapi sebagai seorang yang bertugas memperbaiki tongkat hoki. Siska rela melakukan apa saja, termasuk minum dari sepatu, untuk mendapatkan perhatian Boy, pria yang disukainya. Namun, meskipun usahanya sangat mencolok, Boy justru tampak acuh tak acuh. Ketika Boy hendak pulang, Siska berusaha mencegatnya dan diam-diam ikut di motornya. Sayangnya, Boy pergi ke kantor polisi, bukan untuk melaporkan Siska, melainkan untuk menggoda seorang janda. Cinta Siska tampaknya bertepuk sebelah tangan, karena Boy lebih tertarik pada janda tersebut. Di rumah, Siska terlibat pertengkaran dengan orang tuanya karena menolak melanjutkan latihan bela diri yang telah diwariskan secara turun-temurun. Para bapak ini akan menghadapi sekelompok gangster, namun perlawanan mereka diabaikan. Gangster tersebut tetap melanjutkan tawuran. Tiba-tiba, muncul seorang bapak lainnya yang memiliki ilmu sangat hebat. Mereka berempat adalah legenda bela diri terkenal dari masanya, masing-masing dengan keahlian unik. Abang Gondrong memiliki ilmu bernama tanda bahasa, sementara yang lainnya menguasai ilmu pengendalian dan bela diri. Ayah Siska memiliki keahlian cariok, yang memungkinkan serangan tanpa kontak fisik. Mereka berkumpul kembali karena khawatir ilmu mereka akan punah, mengingat generasi muda enggan melanjutkan latihan, termasuk Siska yang lebih tertarik menggoda siswa tampan di kampusnya. Saat bola hoki menghantam Siska, ia tanpa sengaja menggunakan ilmu bela diri yang selama ini ia sembunyikan. Setelah kembali ke kelas, teman latihan masa kecilnya, Ilong, muncul dan mengajak Siska berlatih bela diri lagi untuk mewarisi ilmu ibunya. Namun, Siska menolak karena ada pria tampan yang terus mengikutinya, membuatnya malu. Ketika hendak ke ruang olahraga, Siska melihat tim hoki kampus diserang dan spontan menggunakan semua ilmunya untuk mengusir penyerang. Kini, semua orang tahu bahwa Siska memiliki kekuatan bela diri luar biasa, dan mereka pun mulai menghormatinya. Siska memiliki kekuatan luar biasa, meskipun tersandung batu besar, ia dengan mudah memindahkannya saat para pria kesulitan. Kini,
Siska menjadi idola setelah menyelamatkan tim hoki kampusnya. Namun, Ilong terus berusaha membujuknya untuk kembali berlatih bela diri, meski Siska mengabaikannya. Ketika Siska hendak pulang, Ilong mengejarnya dan terlihat bergelantungan di belakang bus. Di dalam bus, Siska melihat cowok yang disukainya sedang terburu-buru. Ternyata ia berusaha menyelamatkan seorang polisi janda yang terancam oleh gangster.